Terkadang sebagian orang sudah terbiasa dengan ghibah, gurunya sendiri dia ghibahi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau dia tidak menghibah dalam sebuah majlis, rasanya majlis tersebut kurang sempurna. Sementara ghibah Allah samakan dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Ayuhibba ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian akan membencinya. Ketika Nabi SAW dinaikkan ke langit Mi'raj, diperlihatkan kepada beliau sebagian penghuni neraka atau manusia yang diazab dalam kuburannya, lahum adfarun min nuhas. Mereka memiliki kuku-kuku dari timah. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Dengan kuku-kuku mereka tersebut, mereka mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka sendiri. Melihat mereka dalam kondisi yang menakutkan dan mengerikan tersebut, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Man haula ya Jibril?" Wahai Jibril, siapakah mereka ini? Jibril pun menjawab, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radhihim." Mereka ini adalah orang-orang yang suka memakan bangkai daging saudara mereka sendiri dan yaqa'una fi a'radhihim, membicarakan kehormatan manusia. Dan Nabi SAW menyebutkan definisi ghibah dengan sabdanya, "Dzikru akhaka bima yakrah." Ketika Nabi berkata kepada para sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi pun bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Kemudian salah satu dari sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fihi ma qultu?" Wahai Rasulullah, apa pandanganmu kalau yang saya bicarakan tersebut memang terjadi kepadanya? Memang benar dia korupsi, memang benar dia berzina, memang benar dia masuk ke diskotik, memang benar dia melakukan maksiat ini dan maksiat itu, benar ia lakukan. Maka Nabi jawab, "In kana fihi faqad ightabtah wa in lam yakun faqad bahattah." Kalau kejelekan yang engkau sebutkan itu memang ia lakukan, maka itulah ghibah. Dan jika kejelekan yang engkau sebutkan itu tidak ia lakukan, faqad bahattah, maka engkau telah berbuat dusta atasnya. Maksud pemahaman dari hadis ini, kata para ulama yang mensyarahnya, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa kalau seorang menyebutkan kejelekan tentang saudaranya dan itu ada, maka dosanya dari satu sisi, yaitu ghibah. Dan kalau kejelekan yang ia sebutkan tersebut, yang dia bicarakan tersebut di meja ngopinya atau yang lainnya tidak ada, dosanya 2 kali lipat. Dosa ghibah dan dosa dusta. Demikian pemahaman hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau tegaskan bahwa sebagian orang keliru dalam memahami hadis ini sehingga dia mengira kalau dia berbicara tentang saudaranya dengan kejelekan dan itu tidak ada, dosanya cuma dusta. Tidak. Nabi sebutkan, "Sungguh engkau telah berdusta kepadanya," karena sebelumnya Nabi telah menyebutkan definisi ghibah. Dengan itu seorang yang mendengar hadis ini bisa langsung paham bahwa dosanya itu 2 kali lipat, dosa dusta dan ghibah. Dan ghibah jamaah yang dimuliakan Allah, dosa besar, bukan dosa kecil. Ghibah dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan kalau seorang sedang berpuasa melakukan ghibah, dapat menghilangkan pahala puasanya. Puasanya tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan di hari kiamat nanti dia harus mencari orang yang ia ghibahi.
Kalau orang yang ia ghibahi tersebut tidak memaafkannya, maka akan diqisas oleh Allah Jalla wa'ala. Pahala-pahala ibadahnya akan disedot oleh saudaranya tersebut. Dan jika pahala ibadahnya tersebut tidak cukup untuk membayar dosa ghibahnya tersebut, maka dosa-dosa korban ghibahnya tersebut akan diambil oleh Allah, kemudian Allah timpakan kepadanya. Lantas bagaimana, apa solusi jika kita telah menghibah saudara kita? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu dengan dua kondisi. Yang pertama, jika saudara yang kita ghibah tersebut telah mengetahui kita menghibahinya, maka kewajiban kita adalah falyatahallalhu al-yaum. Nabi menyatakan hendaknya dia langsung minta maaf sebelum datang hari kiamat. Di hari tidak lagi bermanfaat dirham wala dinar, dirham dan dinar. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan jika saudara yang ia ghibahi tersebut tidak mengetahuinya, maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama menyatakan tetap dia harus datang dan minta maaf langsung, menyampaikan bahwa aku telah menghibahi engkau, mohon maafkan aku. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa cukup dia beristighfar kepada Allah, meminta ampunan untuk saudaranya tersebut kepada Allah. Karena khawatirnya kalau dia datang meminta maaf dan menyampaikan bahwa dirinya telah menghibahi orang tersebut, akan membuat suasana semakin buruk dan semakin tegang. Yang tadinya orang tersebut tidak marah kepadanya, bisa-bisa jadi marah saat itu. Kemudian juga kata para ulama, dia harus kembali membersihkan nama saudara yang telah ia ghibahi tersebut di tempat dia menghibahinya. Jadi masalah ghibah bukan masalah kecil, jemaah. Terkadang sebagian orang sudah terbiasa dengan ghibah, gurunya sendiri dia ghibahi. Gurunya sendiri ia ghibahi. Ya. Kemudian sebagian orang terlalu mudah dalam hal itu. Bahkan terkadang bahan yang dia gunai untuk menghibah adalah sesuatu yang tidak ada, atau sesuatu yang dia dengar dari orang lain, yang orang lain tersebut mendengarnya lagi dari orang lain, yang orang lain nomor dua tersebut mendengarnya tersebut dari orang lain yang nomor tiga, yang orang lain tersebut mengucapkan, memberitakan sesuatu tersebut hasil tafsir dia sendiri dari sikap atau ucapan seseorang yang ia ghibahi. Masalah ghibah masalah besar, jemaah.